Jamal adalah seorang blogger terkenal. Dia tiba di kastil angker terbengkalai untuk uji nyali. Sebelum masuk, Jamal sudah melihat 5 hal aneh dari tempat ini dan ketakutan. Bisakah kamu melihatnya juga? Jejak kaki di sini terlalu besar. Meski ini musim dingin, pohon cerinya berbuah. Seharusnya ada bulan di langit, bukan Saturnus. Selain itu, kucing hitam ini punya 4 kaki, tapi cuma meninggalkan 3 jejak. Jamal berjalan di sekitar kastil ini dan tersesat di labirin taman. Tapi tak lama, dia tiba di pintu depan. Bisakah kamu menebak jalan mana yang Jamal tempuh? Cuma ini jalan untuk melewati labirin ini. Sayangnya pintunya terkunci. Jamal harus memasukkan kode 4 digit. Bisakah kamu menemukan petunjuknya? Lihat pintu ini baik-baik. Ada gambar 4 bintang di atasnya. Yang pertama punya 5 garis, yang kedua punya 4 garis, yang ketiga punya 9 garis, dan terakhir yang keempat punya 7 garis. Jadi kode yang benar adalah 5497. Jamal memasuki kastil. Gelap sekali di sana. Tiba-tiba seseorang mencuri kameranya dan kabur ke perpustakaan. Jamal mengikuti si pencuri. Di perpustakaan, dia bertemu manusia serigala, vampir, dan hantu wanita. Jamal menginterogasi mereka semua. Si manusia serigala berkata, "Aku kesini hanya untuk mencari buku sihir agar bisa kembali menjadi manusia. Aku tidak terlibat pencurian." Si hantu wanita berkata, "Seseorang menumpahkan jus ceri ke gaun favoritku. Aku menghabiskan 1 jam di kamar mandi untuk membersihkannya. Aku nggak melihat ada yang mencurigakan." Dan si vampir berkata, "Sekarang sudah sore, aku baru bangun beberapa menit lalu. Untuk apa aku mencuri kameramu? Siapa yang berbohong?" Kamu nggak bisa menumpahkan jus ke hantu, jadi dia berbohong. Jamal memasuki ruangan menyeramkan lain yang dipenuhi cermin, tapi cuma 1 yang asli. Bisakah kamu membantu Jamal menemukan bayangan aslinya? Cuma cermin kedua yang memantulkan bayangannya. Jamal memasuki ruang toilet, tapi semua biliknya penuh. Bisakah kamu menemukan zombie di antara para pengunjung ini? Zombinya ada di belakang pintu kiri. Lihat tangan itu, warnanya kehijauan. Tiba-tiba Jamal menemukan kartu undangan pesta. Si pemilik kastil Luna berulang tahun. Jamal memasuki aula utama dan melihat 7 penyihir cantik duduk di meja. Semuanya terlihat sangat mirip, tapi tiap penyihir mengenakan pakaian dengan warna berbeda. Sulit membedakan mana wanita yang berulang tahun. Tapi setelah beberapa detik, Jamal mendekati salah satu penyihir itu, menjabat tangannya dan berkata, "Terima kasih telah mengundangku, Luna." Bagaimana dia tahu? Lihatlah kado-kado ini. Masing-masing penyihir membawa 1 kotak yang dibungkus sesuai warna pakaiannya. Tapi nggak ada kotak berwarna hijau karena Luna mengenakan gaun hijau. Luna membawa Jamal ke suatu kelompok yang terdiri dari 4 hantu dan berkata, "Selamat datang orang asing, temui nenekku." Bisakah kamu membantu Jamal mencari tahu mana neneknya Luna? Hantu yang ketiga, dia memakai bros yang sama dengan Luna. Salah satu penyihir, Zelda, menyukai Jamal dan ingin membuatnya terkesan. Dia menunjukkan beberapa foto liburannya yang keren. Tapi Jamal langsung melihat ada yang palsu. Kok bisa? Lihatlah sudut bayangan di foto ini. Jelas, Zelda memfotoshop dirinya sendiri pada pemandangan pantai yang indah ini. Di tengah pesta, Luna mendapatkan pesan dari pacarnya, Carlo. Dia tinggal sendirian dengan jarak 20 menit dari kastil. Inilah yang dia kirim. "Maaf, aku terlambat sayang. Aku masih kerja."
Luna berteriak, "Pembohong!" dan langsung ngeblok Carlo. Kenapa? Karena salvinya ada bekas lipstik di gelas di dapur. Luna putus dengan Carlo dan menggunakan mantra sihir untuk memindahkan 3 penyihir tampan ke acara makan malamnya. Saat mereka tiba, Luna menanyakan satu pertanyaan. "Apa kalian punya pacar?" Magnus menjawab, "Nyonya, aku selalu bekerja. Aku terlalu sibuk untuk punya pacar." Tristan berkata, "Oh tidak, aku tidak pernah punya hubungan serius." Ambrose menjawab, "Tidak, aku terlalu pilih-pilih. Aku masih mencari wanita yang tepat." 2 orang berbohong. Bisa tebak yang mana? Magnus ada tato romantis dengan nama perempuan di dadanya. Dan Tristan, dia punya garis kecoklatan di sekitar jari manisnya. Jadi, dia pernah memakai cincin kawin. Jamal pergi ke dapur untuk membantu Luna membuat kopi. Dia langsung melihat 3 hal aneh. Bisakah kamu melihatnya juga? Nyala lilin di kanvas ini bergerak. Ada zombie yang bersembunyi di rak di belakang stoples. Dan Luna memasukkan garam ke teko kopi. Luna kembali ke aula dan melihat seseorang mencakar lukisan cat minyak favoritnya di dinding. Dia menginterogasi 4 tersangka di antara tamunya. Magnus berkata, "Wah, aku bahkan belum melihat lukisan itu." Sofia berkata, "Maaf, aku barusan sibuk nelpon." Zelda berkata, "Jangan khawatir Luna, aku bisa membuat lukisan baru yang lebih bagus." Dan Glinda berkata, "Aku sedang di kamar mandi, aku nggak tahu siapa yang merusak lukisanmu." Siapa yang bersalah? Glinda, warna cat kukunya sama dengan goresan di lukisan itu. Luna membawa Jamal ke taman dan mengubahnya menjadi batu. Bisakah kamu menemukan Jamal di antara 3 patung ini? Seharusnya tidak ada rumput di bawah patung asli. Sementara itu Jamal baru beberapa menit jadi batu. Jadi kita harus memilih satu-satunya patung dengan rerumputan di bawahnya. Jamal meminta Luna membebaskannya. Luna berkata, "Oke, tapi kamu harus memecahkan teka-tekiku dulu. Kalau aku punya 3 semangka dan 4 jeruk di satu tangan, serta 4 semangka dan 3 jeruk di tangan satunya, apa yang aku punya? Bisakah kamu membantu Jamal menjawabnya?" Untuk memecahkan teka-teki ini, kita perlu berpikir harfiah. Jawaban yang benar adalah dia punya tangan yang sangat besar. Jamal terbangun di ruang bawah tanah berdebu. Dia berjalan dan menemukan 3 pintu ini. Tapi tiap pintu dijaga oleh makhluk gaib yang menyeramkan. Vampir lapar bersembunyi di balik pintu pertama. Dan naga bernapas api menunggu di balik pintu kedua. Dan ada tikus mutan raksasa di balik pintu ketiga. Bisakah kamu membantu Jamal memilih opsi terbaik? Jamal harus memilih pintu pertama. Lihatlah ke jendela. Ini sudah pagi, berarti si vampir sedang tidur. Jamal keluar dari kastil dan berjalan pulang. Tiba-tiba dia melihat seorang pria mencurigakan dengan tas besar di dekat rumah mewah. Jamal memutuskan bertanya ke pria itu. Dia bilang itu rumahnya dan dia membawa barang-barang lamanya untuk disumbangkan. Jamal pun segera menelepon polisi. Kenapa? Lihatlah ke jendela, kacanya pecah dan mantel pria itu sobek. Kenapa dia harus meninggalkan rumahnya sendiri lewat jendela rusak? Jadi, dia mungkin pencuri. Akhirnya Jamal sampai di rumah. Dia memeriksa emailnya dan menemukan 3 surat dari 3 penyihir. Glinda mengajaknya belajar di sekolah sihirnya. Zelda mengundang Jamal mengunjungi vilanya di Antartika. Dan Sofia mengajaknya berkencan. Tapi hanya 1 email ini yang asli. Bisakah kamu menemukannya? Email Glinda cuma spam. Dia nggak menyebutkan nama Jamal di pesannya. Dan ada link mencurigakan. Zelda mengirim foto vilanya, tapi ini jelas bukan di Antartika.
jadi cuma email Sofia yang asli. Jamal setuju berkencan dengan Sofia. Dia tiba di tempat sesuai janji, tapi ada 5 Sofia di sana. Sayangnya, seorang penyihir jahat telah mengkloningnya. Dia bilang ke Jamal, kamu cuma punya 1 kesempatan untuk memilih Sofia yang asli. Kalau kamu berhasil, aku akan melepaskannya. Bisakah kamu membantu Jamal? Wanita pertama punya insang, jadi dia mungkin palsu. Gigi perempuan yang kedua terlalu mencurigakan. Sofia keempat punya 2 tangan kiri, dan yang kelima punya mata ungu. Sedangkan mata Sofia yang asli berwarna hijau. Jadi, Jamal harus memilih wanita yang ketiga. Halo. Bayangin kamu memasuki portal menuju multi semesta. Seakan-akan kamu memasuki dunia lain. Di sini kamu harus bisa mecahin teka-teki rumit, sulit, dan aneh. Perhatiin baik-baik ya, biar kamu bisa nebak semuanya. Seorang tahanan telah dikurung di ruang bawah tanah selama bertahun-tahun. Selnya kecil, kotor, dan dingin. Di ruangan sebelah ada meja yang dipenuhi dengan hidangan lezat, tapi terhalang oleh pintu besi. Seseorang selalu mengganti makanannya setiap minggu. Pintu besi yang mengarah ke ruangan ini kurang lebih setebal sekian sentimeter. Tapi tahanan itu selalu bisa ngelewatin pintu untuk menikmati makanan lezat setiap hari. Gimana caranya? Gak ada yang bilang kalau pintunya dikunci kan? Pengembara ini cuma sendirian melintasi gurun Sahara. Dari kejauhan dia ngelihat garis bayangan kuil kuno. Rupanya di dalam kuil itu ada banyak makanan dan minuman. Dan saat dia mulai mendekat, Sphinx raksasa sudah mencegatnya di pintu masuk. Sphinx itu ngasih tahu kalau pintu masuk tersebut cuma bisa dilalui oleh orang yang bisa mecahin teka-teki ini. Wahai pengembara, 3 bagian tubuhmu punya vokal kembar. Kalau kamu bisa nyebutin ketiganya, aku akan membiarkanmu masuk, ucap Sphinx. Mata, jawab si pengembara. Tanpa berpikir lama, dia nyebutin bagian tubuh kedua. Leher. Setelah beberapa saat, dia nggak bisa nyebutin bagian tubuh yang ketiga. Sphinx sudah nggak mau nunggu lama lagi. Jadi pengembara itu harus jawab apa ya? Wajah. Seorang pelaut tua baru aja mendapat peti harta karun dari dasar laut. Beberapa saat setelah dia ngambil koin emas di situ, kapalnya sudah dicegat bajak laut. Berani-beraninya kamu ngambil hartaku? Kata si bajak laut. Kamu harus terima konsekuensinya dengan ngabisin setengah hidupmu di tengah laut dan setengahnya lagi di darat. Laut itu sudah tua dan gak tahu berapa lama lagi dia akan hidup. Gimana cara dia ngabisin setengah dari sisa hidupnya di air? Dia bisa hidup di darat dan di laut secara berselang-seling. Duh, apesnya. Kamu malah nyasar di tengah pertempuran 2 burung phoenix yang melontarkan api kemana-mana. Kamu mulai berlari ke tepi pantai yang dipenuhi rumput kering. Tiupan angin terus menyulut api ke arahmu, dan kamu nggak bisa ngumpet di dalam air karena di situ ada kraken. Gimana kamu bisa kabur dari kobaran api? Kamu harus menjauh dari pantai, menuju tempat datangnya api, lalu membakar rumput kering di hadapanmu. Angin akan menyebarkan api itu menuju laut, dan api pertama gak akan sampai ke tempatmu. Jadi, kamu berdiri di tengah 2 api yang bergerak ke satu arah. Setelah apinya padam di laut, kamu bisa kembali ke pantai dan menunggu api pertama. Api ini gak akan sampai ke tempatmu karena gak ada lagi yang bisa terbakar. Kamu menyusuri hutan selama berhari-hari untuk nyari artefak kuno. Di ranselmu cuma ada tombak, botol air, dan senter. Setelah mendaki gunung, kamu ngeliat ada hutan hujan, lalu mendengar suara cabang patah dari bawah. Rupanya, di situ ada singa. Apa yang akan kamu lakukan? Ngelempar tombak? Berteriak untuk menakut-nakuti singa? Atau ngasih minum si singa? Buruan, tentukan pilihanmu sebelum waktunya habis.
Kamu memang ngelihat singa, tapi kan nggak ada yang bilang kalau singa itu juga ngelihat kamu. Ya udah, biarin aja sampai hewan itu pergi sendiri. Pria tua ini duduk di kelas bersama banyak siswa muda. Dia nggak ngelihat ada guru yang masuk kelas karena penglihatannya mulai rabun. Kemudian guru itu mengamati semua muridnya dengan seksama. Dia bilang, mereka harus bisa ngejawab satu pertanyaan supaya bisa lulus ujian. Dia ngambil bola biliar dari tasnya, lalu menaruhnya di atas meja. "Buktiin kalau bola ini nggak ada," ucap Pak Guru. Beberapa jam kemudian, ujian itu akhirnya selesai. Semua murid menulis jawaban mereka di selembar kertas dan hampir semuanya mendapat nilai jelek. Kemudian, pria tua yang sudah rabun itu mendekati sang guru. Dia memberinya kertas yang cuma berisi 3 kata. Lalu, guru itu memberinya nilai terbaik. Memangnya dia jawab apa? Jawabannya adalah, bola yang mana? Kamu sudah berada di ruang bawah tanah yang gelap. Di situ kamu perlu ngalahin manusia serigala. Tapi obormu padam. Kamu mendengar geraman menyeramkan di belakangmu. "Ampun manusia serigala," ucapmu sambil keluar dari situ secepatnya. Selanjutnya kamu berjalan menuju lapangan terbuka. Di depanmu ada 3 jalur, masing-masing mengarah ke sarang ular, kalajengking, dan danau beracun. Jalur mana yang kamu pilih? Kamu ngeliat topi di atas danau itu kan? Berarti danaunya beku. Lari lewat situ aja. Sesampainya di seberang danau, kamu ngeliat anak anjing yang keluar dari ruang bawah tanah. Dia menyala ke arahmu, kemudian masuk lagi. Kamu sudah sampai di kedai tua. Di situ ada banyak perampok, penyihir, dan bajak laut. Sang penyihir muda naruh kotak kecil di atas meja lalu bilang, Di dalam sini ada 300 perak, tapi cuma ada 2 koin. Salah satunya bukan 100 perak. Kenapa bisa gitu? Koin apa yang ada di dalam kotak itu? di situ ada 1 koin bernilai 200 perak dan satunya lagi bernilai 100 perak. Tadi si penyihir bilang kalau salah satu koinnya bukan 100 perak. Saat lagi menyusuri hutan gelap, kamu ngelihat 1 pintu misterius. Setelah membuka pintu dan memasukinya, kamu beralih ke dunia pink yang indah. Di situ ada sungai pink dan pohon pink. Kamu juga ngelihat ada pink 1 lantai, kemudian memasukinya. Semua perabotannya serba pink. Kucing berbulu pink mulai mengeong sambil mendekatimu. Kamu berjalan melewati koridor menuju tangga lantai 2. Apa warna tangga ini? Rumah ini nggak punya tangga, kan cuma 1 lantai. Kamu dan ratusan petani lagi menyusuri padang pasir. Semua tanaman kalian mati karena kekeringan. Di sini sangat minim air. Kalian mulai berpindah di dekat laut untuk mulai hidup baru. Tapi saat ini awan tebal menyelimuti seluruh angkasa. Kilat menyambar di langit hitam dan hujan lebat membasahi bumi. Semua orang bersorak dan menari-nari di bawah hujan. Setelah beberapa detik, kamu basah kuyup dan mulai kedinginan seperti petani lain. Tapi ada 1 pria yang paling aneh. Meski hujan deras, rambut di kepalanya sama sekali nggak basah. Gimana bisa? Dia gundul. Kamu terbangun oleh suara mesin pesawat yang sangat bising. Ingatanmu masih kabur karena kamu nggak tahu kenapa kamu bisa sampai di sini. Kamu pun langsung bangkit dari kursi dan ternyata di pesawat ini cuma ada kamu. Tanpa pikir panjang, kamu langsung berjalan ke depan dan mengintip ke kokpit. Gawat. Pilotnya juga nggak ada. Kamu melihat sekeliling untuk nyari parasut, tapi nggak ada apa-apa. Dan setelah ngintip keluar jendela, kamu semakin membulatkan tekad. Buka pintu daruratnya dan lompat dari pesawat. Dan saat mendarat di aspal, tubuhmu nggak terluka sedikit pun. Kok bisa sih?
Bisa aja dong. Pesawatnya kan masih berhenti, dan kamu cuma berdiri di tanah. Kamu lagi nyetir sambil terus-terusan ngintip ke kaca spion, padahal gak ada yang membututimu. Bulan dan bintang bersembunyi di balik awan. Jalanan begitu lengang. Lampu depanmu juga mati. Seharusnya gak ada yang melihatmu. Tapi ada nenek-nenek berpakaian serba hitam mulai nyeberang jalan. Saat itu, bulan gak bersinar. Lampu depan mobilmu juga mati, dan dia berpakaian hitam. Tapi kamu masih bisa ngerem, menghentikan mobil, dan membiarkan nenek itu nyeberang jalan. Kok kamu masih bisa ngelihat dia sih? Gak ada yang bilang saat itu sudah malam, karena kamu masih mengemudi di sore hari. Kamu lagi mendaki gunung tertinggi di planet Sejuknus, sebagai orang pertama yang berhasil sampai di puncaknya. Setelah sampai di puncak, kamu akan mendapat hadiah uang tunai dari Federasi Pariwisata Galaksi. Seluruh planet ini tertutup salju dan es. Di situ sangat dingin, kering, dan gak ada tanda-tanda kehidupan. Satu-satunya tempat yang ditumbuhi rumput hijau dan berudara hangat hanyalah puncak gunung yang kamu daki. Akhirnya, kamu berhasil sampai di puncak. Dan karena lelah, kamu rebahan di tanah. Tapi Federasi Pariwisata Galaksi gak mau ngasihin hadiahnya ke kamu. Kenapa gitu? Apa kamu ngelihat tanda bekas sepatu di atas rumput? Artinya, sudah ada orang lain yang sampai lebih dulu. Seorang cewek memasuki toko barang antik. Mulutnya ditutup lakban, tapi dia cuek aja. Dia mendekati si penjual dan mulai ngejelasin keperluan dia dengan gestur tubuh. Dia memasukkan jarinya ke telinga kiri, lalu mengepalkan tinjunya di dekat telinga kanan. Setelah itu, dia mulai memutar kepalan tangannya. Si penjual tahu cewek ini mau beli rautan. Dia pun membayar lalu pergi. Kemudian seorang cowok dengan mata tertutup memasuki toko. Dia mau beli gunting. Gimana cara dia ngejelasin keperluannya kepada si penjual? Ya tinggal bilang aja, kan cuma matanya yang tertutup, mulutnya enggak. Oke, teka-teki kita kali ini udah selesai. Kamu boleh kembali lagi ke alam semestamu seperti biasa. Selagi kamu dalam perjalanan pulang melintasi ruang dan waktu, kita hitung dulu jumlah jawaban benarmu yuk. 0 sampai 3 poin. Jangan sedih, yang penting kamu udah nyoba kan? Lain kali pasti lebih bagus. 4 sampai 8 poin? Lumayan lah, semua teka-teki tadi memang gak mudah, bener kan? 9 sampai 11 poin? Wah, udah bagus tuh, tapi bisa ditingkatkan lagi. Kalau kamu lebih jeli pada detailnya, poinmu pasti lebih tinggi. 12 sampai 14 poin, kamu nggak pernah lengah dan kamu bisa nyari solusi yang tepat dalam segala situasi. 15 poin, wah selamat, kamu udah jadi pemenang sejati. Kalau kamu berhasil mecahin semua teka-teki tadi, berarti kepekaan dan logikamu udah sangat mumpuni. Eits, emang kamu ngejawab 15 teka-teki ya? Padahal tadi kan cuma ada 14. Lelembut adalah hantu baik yang tinggal di loteng rumah tua. Tiap malam dia suka mengitari sisi rumah untuk refreshing. Tapi ada 1 bulan dalam setahun yang gak paling dia suka. Karena di bulan ini, dia lebih jarang refreshing keliling rumah dibandingkan dengan bulan lain. Maksudnya bulan apa ya? Februari. Di bulan ini, Lelembut cuma bisa refreshing selama 28 malam atau 29 malam kalau dia beruntung. Jadi, waktu refreshingnya lebih sedikit. Arum dan keluarganya baru aja pindah ke rumah baru. Semua keluarganya menyukai suasana di situ, tapi Arum yakin rumah itu berhantu. Saat ini, dia memang belum tahu, tapi Lelembut udah lama tinggal di lotengnya. Sebagai hantu yang baik, Lelembut ninggalin pesan di permukaan cermin. Arum langsung melihatnya setelah bangun tidur. Apa kamu tahu maksud dari tulisannya?
Itu adalah kode. Arum perlu mengabaikan semua angkanya dan cuma fokus pada hurufnya. Di kode itu tertulis, "Jangan takut, aku lelembut. Nama kamu siapa?" Sebelum Halloween, semua penduduk di kota ini memakai kostum cantik dan menampilkan muka gembira. Para bangsa hantu juga ikut berbaur di pusat kota. Petugas Salim diberi tugas untuk mengidentifikasi imposter dan mengawasi mereka. Dia udah ngumpulin sejumlah petunjuk dan kita perlu ngebantuin dia. Terlebih dulu, kita perlu nyari vampir. Ternyata si vampir tinggal di salah satu rumah ini. Apa kamu tahu rumah yang mana? Wah, di rumah sebelah kiri ada bawang putih digantung tuh. Vampir nggak suka sama bawang putih, jadi ini bukan rumahnya. Pasti rumah dia yang ini. Mantap, kita lanjut ya. Salah satu rumah ini dihuni centaur. Apa kamu tahu yang mana? Pasti yang ini. Coba deh perhatiin jejak kaki kuda di permukaan jalan ini. Tubuh atas centaur berupa manusia, tapi bagian bawahnya berbentuk kuda. Makanya di situ ada banyak jejak kaki kuda. Centaur pasti tinggal di sini. Selanjutnya, kita perlu ngelacak mumi. Amati kedua apartemen ini baik-baik dong. Di mana mumi itu tinggal? Kamu bisa ngelihat banyak perban yang berceceran di sini kan? Itu pasti punyanya mumi. Jadi, dia tinggal di sini. Selanjutnya, kita perlu melacak Cyclops. Dengan mengamati gambar ini, kamu pasti bakal tahu. Kamu ngelihat benda aneh di ruangan ini kan? Kelihatannya mirip kacamata, tapi lensanya cuma satu. Nggak salah lagi sih, itu pasti kacamatanya Cyclops. Jadi, dia tinggal di sini. Oke, kita masih perlu mengidentifikasi satu makhluk lagi nih. Di sini udah ada 2 rumah, yang salah satunya dihuni Gnome. Mana tebakanmu? Kamu merhatiin cermin yang tergantung rendah itu nggak? Penyebabnya pasti Gnome. Dia manusia kerdil, jadi rumahnya pasti yang ini. Robot mulai bermunculan di kota ini. Untuk ngerayain Halloween, sejumlah orang cosplay jadi robot. Dari ketiga cowok ini, menurutmu mana nih yang cuma robot palsu? Kamu perlu mengamati jejak kakinya. Awalnya, robot di sebelah kiri punya jejak kaki manusia, tapi kemudian berubah jadi jejak roda. Pasti ini dia yang jadi robot palsu. Latih lagi kejelianmu yuk. Semua emoji horor ini berpasangan, tapi ada satu yang cuma sendirian. Apa kamu bisa nemu emojinya? Benar, yang ini. Oke, sekali lagi. Kali ini emojinya banyak banget. Apa kamu bisa ngelihat yang paling beda? Ah, ini. Mantul. Kita lanjut. Sebulan sebelum Halloween, Dita pindah ke rumah baru yang dibangun pada tahun 2000-an. Meski berukuran besar, rumah itu dijual murah karena dipercaya ada penunggunya. Dita nggak percaya dengan rumor ini dan dia nggak takut hantu. Di malam Halloween, dia baru bisa pulang larut malam. Dan saat memasuki kamar tidur, dia ngeliat hantu yang lagi terbang. Hantu itu ngeliatin Dita sambil bilang, "Kamu nggak boleh tinggal di sini. Ini rumah aku sejak 100 tahun yang lalu. Ada kamu di sini bikin aku nggak nyaman." Dita malah bilang hantu itu berbohong. Kenapa bisa gitu? Rumah itu dibangun tahun 2000-an, jadi umurnya baru 20 tahunan. Hantu itu nggak mungkin tinggal di situ selama 100 tahun. Waduh, ternyata yang suka bohong nggak cuma manusia tuh. Di malam Halloween, bulan purnama bersinar terang, suasananya benar-benar mencekam. Tapi Alin tetap nekat pergi ke rumah terbengkalai di tengah hutan sendirian.
Setelah dia masuk, pintu belakangnya langsung terkunci. Alin mondar-mandir di seisi rumah dan ngeliat 3 pintu keluar. Di balik pintu pertama ada manusia serigala. Di balik pintu kedua ada zombie. Di balik pintu ketiga ada hantu. Pintu mana yang sebaiknya Alin pilih? Dia harus milih pintu ketiga. Hantu emang kelihatan nyermin, tapi mereka nggak bisa nyelakain kita. Rupanya, nggak cuma Alin yang pergi ke rumah terbengkalai itu. Chandra juga pengen uji nyali di rumah itu dengan memakai baju zirah perak ala kesatria. Sama kayak Alin, Chandra juga kekunci di situ setelah melangkah masuk. Dia juga nemu 3 pintu keluar. Di balik pintu pertama ada vampir. Di balik pintu kedua ada naga besar yang gak suka kedatangan orang asing. Lalu di balik pintu ketiga ada Cyclops raksasa yang bakal ngancurin siapapun yang berani lewat situ. Pintu mana yang harus dipilih Chandra biar dia bisa selamat? Untung dia pakai baju zirah berbahan perak. Vampir takut banget sama perak, jadi pintu pertamalah yang paling aman. Di malam Halloween, Karin pengen pacaran sama cowoknya tapi papanya nggak ngebolehin dia berpacaran. Untuk mengakalinya, Karin mulai ngarang cerita. Dia bilang mau main trick and treat sama temannya sampai tengah malam. Karin baru pulang jam setengah 12 malam. Papanya kelihatan marah besar dan menuntut Karin untuk cerita jujur. Gimana papa Karin bisa tahu ya kalau anaknya nggak main trick and treat? Wadah permennya masih kosong setelah dia pulang. Di tengah hutan belantara ada rumah yang dihuni mumi, mermaid, hantu, manusia serigala, dan penyihir. Mereka semua bersahabat, dan tiap Halloween mereka makan permen bareng. Mereka berlima cuma punya 4 batang coklat, tapi pengen banget ngebagi semua coklat itu secara rata. Gimana caranya ya? Mereka perlu ngebagi tiap coklat jadi 5 potong. Lalu tiap bestie mendapat 1 potong dari tiap batang coklat. Dengan begini, mereka akan sama-sama makan 4 potong coklat. Di kota ini, monster dan manusia hidup berdampingan. Dan kali ini, kita perlu mengidentifikasi mereka. Saat kutunjukin gambarnya di layar, kamu perlu nyari monsternya. Kita mulai dari soal pertama ya. Apa kamu bisa nyari monsternya? Cowok ini berkulit hijau, pasti dia bukan manusia. Lanjut ke gambar ini. Apa kamu bisa ngelihat makhluk selain manusia di situ? Cewek di kolam renang ini ternyata mermaid. Wah, mantap. Oke, sekali lagi, yang ini agak sulit sih, tapi kamu pasti bisa. Mana yang bukan manusia? Loh, kok cewek ini nggak punya bayangan? Aneh banget kan? Dia pasti bukan manusia. Keren. Kalau gambar ini gimana? Menurutmu mana sih yang bukan manusia? Cewek ini lagi megang tongkat sihir. Dia pasti tukang sihir. Jawabannya agak rumit nih. Kamu harus jeli biar tebakanmu benar. Apa kamu bisa ngelihat keanehan di sini? Ih, kok ada segelas darah yang melayang-layang sih? Kelihatannya kayak ada yang lagi minum darah tuh. Pasti si vampir lagi kehausan, tapi dia nggak ada di foto karena vampir memang nggak bisa difoto. Hantu dan makhluk astral dari dunia lain. Hihihi.
Weh, ngebosenin banget ya kan? Lagian kamu sudah lama punya blog yang ngebahas soal fakta penepis mitos. Hal kayak gini mulai naik daun lagi akhir-akhir ini. Rumah sakit terbengkalai, kamar hotel angker, apartemen berpenghuni, rumah terkutuk, semuanya udah kamu datangi. Malam harimu biasa kamu habiskan untuk melakukan uji nyali agar kamu bisa membuktikan kalau semua cerita horor itu hanyalah hoax. Suatu hari, salah satu fansmu ngirim petunjuk soal kastil gelap plus angker yang berada di atas tebing berbatu. Ombak laut ganas berdeburan di sekelilingnya. Dia bilang kastil itu adalah tempat yang paling nyeremin di seluruh dunia. Tapi kamu gak gampang terpengaruh tuh. Kamu segera mengambil ponsel dan bergegas menuju ke lokasi. Siap menguji nyali dan kecerdasanmu? Oke, langsung aja hitung jawaban benarmu dan cari tahu skornya di akhir video ini. Di malam pertamamu, kamu singgah di desa kecil yang ada di dekat kastil. Para penduduk biasanya nggak sabar pengen nyeritain suasana di situ, tapi di desa ini mereka semua tetap diam. Saat kamu minta salah satu penduduk untuk bercerita, dia malah cuma diam. Mungkin dia keberatan kalau mau jawab, nggak gitu. Dia cuma takut. Loh, gimana kamu bisa tahu? Buruan, waktumu cuma 6 detik. Kamu lihat lengannya kan? Ada tulisan pergi di lengan atasnya. Untuk sampai di kastil, kamu harus menembus hutan kecil. Di ujungnya terdapat 3 jalan dengan 3 tanda. Tanda pertama bergambar serigala, yang kedua beruang, dan yang ketiga vampir. Jalan mana yang harus kamu pilih? Waktumu cuma 5 detik. Cepat, tentukan pilihanmu. Kamu kan gak percaya vampir, lupa ya? Nah, kalau serigala dan beruang emang beneran ada. Lagian saat ini masih pagi. Kalau memang ada di situ, vampirnya pasti akan ngumpet dari sinar matahari. Sembari menyusuri hutan lebat, kamu merekam pengalamanmu dengan ponsel. Ada pondok tuh. Vampirnya pasti tinggal di situ. Kelakarmu dalam hati. Kamu pun langsung mengeceknya. Pembacamu pasti suka dong dengan hal-hal yang kayak gini. Kamu memasuki pondok yang gelap, lalu menyalakan ponselmu. Sarang laba-laba menempel di mana-mana. Tirai jendela tertutup rapat dan lilin kecil menyala di atas meja. Ada kunci. Kamu segera mengambilnya, lalu mengantonginya. Sebelum kamu pergi, matamu menangkap kotak kayu besar di sudut ruangan. Dengkuran keras menggelegar keluar. Nyalimu seketika ciut. Tapi sesaat kemudian, ruangan kembali sunyi. Sesosok vampir keluar dari kotaknya. Waduh, gawat, buruan kabur dari situ, mumpung si vampir belum melihatmu. Kamu pun mencoba kabur, tapi pintunya dikunci. Kuncinya mana? Oh iya, aduh gak bisa kebuka. Harus gimana nih? Cepat, waktumu super duper mepet. Buka tirainya dong. Kalau beneran vampir, harusnya sih ia akan ngacir saat ada sinar matahari. Yes, berhasil. Vampirnya sudah masuk lagi ke kotak kayu buat ngumpet dari sinar matahari. Dan kamu bisa kabur lewat jendela. Akhirnya, kamu sampai di pinggir hutan dan bisa melihat kastil itu dengan lebih jelas. Langkahmu terhenti di depan pintu besar, kamu pun membukanya. Kebuka. Saat menginjakan kaki di halaman depan kastil, ternyata kamu gak sendirian. Ada 5 sosok lain. Mereka cuma berdiri sambil terdiam. Kamu pun menghampiri mereka dan mulai bercerita soal pemilik pondok horor di hutan tadi. Tapi, kamu mulai ngerasa ada yang gak beres. Mereka kelihatan aneh. Ini beneran apa gimana sih? Sebagian dari mereka ternyata zombie. Coba deh amati lebih dekat. Menurutmu ada berapa zombie di situ? Waktumu cuma 10 detik. Ada 2. Tangan cowok ini kelihatan gak biasa, semuanya tulang, mirip rangka manusia. Dan cewek yang pakai kacamata ini megang 2 bola mata. Jangan-jangan itu matanya. Lalu, kamu mendekati cowok yang penampilannya agak normal. Tapi dia gak mau menoleh ke arahmu. Tatapannya terus tertuju ke atas. Duh, ngeri amat sih. Ya udahlah, saatnya keliling-keliling kastil.
Setelah kamu membuka pintu lain, musik mulai menggema. Terdengar suara waltz yang bersumber dari aula utama. Sejumlah pasangan sedang berdansa dengan pakaian ala abad ke-18. Kamu pun mulai membaurkan diri di lantai dansa. Tapi setelah melihat sekeliling, wajahmu jadi pucat pasi. Mereka semua hantu. Kok kamu bisa tahu? Coba amati lagi detailnya dalam 5 detik. Lihat kakinya tuh, gak ada yang menapak di lantai. Semuanya ngambang. Kamu langsung lari secepat kilat, naik tangga lebar, lalu masuk ke sembarang ruangan. Kamu cepat-cepat mengunci pintu sambil ngos-ngosan. Pendirianmu soal mistis ini pun mulai goyah. Jangan-jangan emang beneran ada. Tapi gimana mungkin? Sorot mentari mulai jatuh mengenai ranjang mewah berhiaskan spray cantik. Rasa lelah mulai datang menderamu. Lalu kamu mulai tiduran di ujung ranjang. Gak apa-apa kali ya kalau kamu bisa tidur sebentar. Setelah bangun, pikiranmu pasti akan jernih lagi. Baru juga memejamkan mata, kupingmu sudah mendengar gemerisik spray. Kamu gak berani buka mata untuk ngecek langsung. Apa ini cuma mimpi? Jemari yang tadi menyentuhmu mulai meremas lehermu. Kamu langsung bangun, meraih ponsel, dan segera merekam. Tapi kok gak ada apa-apa? Yang ada cuma ranjang kosong. Barusan itu cuma mimpi apa beneran sih? Phew, ternyata cuma mimpi buruk. Memangnya apa yang baru saja kamu sadari? Waktumu cuma 6 detik. Saat kamu tiduran tadi, mataharinya masih bersinar. Tapi sekarang sudah ada rembulan. Kamu juga kedinginan tuh. Oke lah, mending keluar dari situ aja deh. Saatnya ngecek ruangan lain. Kamu melewati lorong yang diterangi obor dan lilin. Perut keronconganmu tiba-tiba memecah keheningan. Wah, kamu lapar parah. Di hadapanmu ada pintu kayu yang agak terbuka. Aroma makanan lezat mulai menggoda indera penciumanmu. Asik, masuk ah. Matamu disambut oleh meja besar penuh dengan piring porselen dan alat makan perak. Semua makanannya kelihatan enak. Ada kaviar, lobster, buah-buahan, daging-dagingan, dan banyak sekali hidangan penutup. Beberapa orang sudah duduk mengitari meja. Saat kamu berjalan mendekat, mereka langsung berpaling ke arahmu. Semua sosok itu ternyata vampir. Kok kamu bisa tahu? Coba deh cari tahu dalam 5 detik. Semua makanan yang terhidang di meja nggak tersentuh sedikit pun. Semua vampir itu sedang menunggu hidangan utamanya. Kamu, buruan kabur. Kamu kembali masuk ke lorong tadi, lalu menyusuri koridor gelap. Semua vampir itu mulai mengejarmu sambil berteriak. Di ujung koridor ada 3 pintu. Pintu pertama punya simbol api, yang kedua simbol ular, dan pintu ketiga bertuliskan keluar. Kamu mencoba membukanya, tapi terkunci. Padahal para vampir sudah semakin dekat. Aduh, apa yang harus kamu lakukan? Waktumu cuma 4 detik sebelum kamu dimangsa vampir. Pakai kunci yang tadi kamu temukan di pondok vampir aja. Bagus, pintunya ngebuka. Akhirnya kamu bisa kabur ke halaman dan mengunci pintunya lagi. Sang rembulan mengintip dari balik awan putih pekat. Setelah berhasil menyelinap ke halaman, kamu langsung membuka pintu belakang kastil. Di sampingnya terdapat gambar werewolf. Waduh, gak boleh berisik nih. 5 menit kemudian, sampailah kamu di jembatan panjang. Seorang wanita cantik sudah berdiri di ujung jembatan. Dia melambaikan tangannya agar kamu segera mendekat. Tapi kok ada yang ngeganjel ya? Jangan-jangan dia werewolfnya. Wah, kamu gak bisa kemana-mana lagi. Gak mungkin lah kalau mau nyebrang jembatan ini. Balik lagi ke kastil juga gak bisa. Apa yang bisa kamu lakukan agar kamu tahu kalau wanita itu bukan werewolf? Cari jawabannya dalam 10 detik ya. Selamat mencoba. Tunggu sampai bulannya nggak terhalang awan. Wah, intuisimu mantul juga. Setelah terkena cahaya bulan, wanita itu mulai berubah jadi werewolf.
Yang imut. Kemudian kamu balik lagi ke halaman kastil dan menutup pintu di belakangmu. Tapi kenyataannya, kamu berdiri di halaman luar. Para vampir berdiam di kastil dan werewolf sudah menunggu di luar. Belum lagi, zombie mulai berlarian menuju ke arahmu. Kamu terjebak, Lagian kenapa juga sih pakai datang ke kastil angker begini segala? Kamu segera mengeluarkan ponsel untuk merekam video perpisahan. Tak lupa, kamu bilang makasih ke semua followermu atas dukungan dan komentar mereka selama ini. Akhirnya kamu percaya kalau makhluk gaib beneran ada. Kamu juga berjanji gak akan ada lagi uji nyali di tempat-tempat seperti ini. Itu pun kalau kamu selamat. Zombie terus mendekatimu dan si werewolf merubuhkan pintu. Oh, bagus. Rasa takutmu seketika lenyap. Dan kamu tahu kalau semua ini cuma settingan. Hah? Gimana kamu bisa tahu? Coba tonton video perpisahannya lagi. Kamu akan tahu kalau semuanya palsu. Waktumu 10 detik untuk mencari petunjuknya. Kamu lihat cowok yang bawa kamera di belakangmu kan? Itu loh, yang berdiri di dekat jendela menara. Para zombie berhenti menggeram. Semuanya berseru, kejutan! Ternyata mereka bukan zombie, tapi cuma manusia biasa yang pakai make up tebal. Pintu itu kemudian terbuka dan wanita tadi melepaskan kostum werewolfnya. Senyum manis terulas di wajahnya. Para vampir juga keluar dari kastil sambil menenteng taring palsunya. Semuanya udah diatur oleh para fansmu. Mereka ingin menakutimu dan akhirnya berhasil juga. Meski dongkol setengah mati, kamu tetap seneng banget karena masih bisa hidup. Oke, sekarang kita lihat jawaban benarmu yuk. 1-3 poin, kayaknya kamu bakal kesulitan deh kalau harus bertindak dalam situasi stres. Sering-sering nonton video teka-teki ya. Selain itu, latih dirimu agar tetap tenang dan fokus. 4-6 poin, kamu baru akan panik saat mengalami hal yang sangat buruk. Buatmu, hantu gak akan bikin kamu takut. 7-10 poin, widih, nyalimu gede banget. Kamu selalu tahu cara menaklukkan semua situasi. Tapi kamu masih penasaran, gimana ya para fansmu itu bikin efek mengambang saat hantunya berdansa? Keren banget sih. Mereka cuma saling pandang, lalu bilang, "Hah? Kamu ngomong apa sih? Maksudnya apa? Gak ada hantu yang berdansa kok." Kamu langsung merinding setengah mati. Jeng jeng jeng.